Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Wah, glad to be back home. Waduh, saya seneng dah sampai ke rumah sendiri. Kangen loh saudara, 2 minggu tuh. Biasa kita dikurung terus di sini, nggak kemana. Sekali nyebus langsung, wah kangen juga. Makanya tiap hari Minggu itu saya selalu bikin video. Saya mau kita tetap keep in touch, jadi saya kasih laporan sedikit-sedikit dari sana juga. Tapi hari ini, minggu ini saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih buat dukungan, doa Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bahwa semua perjalanan saya, Tuhan sudah memberikan keberhasilan, what fruitful and productive mission trip yang saya adakan kemarin dari Bali lalu ke Jakarta dan langsung pulang. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani di sini, sudah bantu semuanya, terima kasih. Sore ini sebelum kita dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagi sukacita saya atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dan atas apa yang Tuhan sudah izinkan di dalam pelayanan saya, trip saya ke Indonesia. Bisa dibuka yang iya. Jadi ada victory report, laporan kemenangan atas apa yang sudah Tuhan izinkan saya dapatkan di sana. Nah, pada tanggal 22 saya berangkat itu sampai di sana 23 Bapak Ibu Saudara, hari Rabu pagi. Lalu saya langsung berangkat ke Bali untuk memberikan presentasi dan khotbah pada hari yang ketiga setelah hari Rabu itu. Dan pada hari itu, hari-hari itu di Bali, ini waktu saya minta tolong orang foto, tapi selalu ketutup kepala orang gitu. Jadi ini ketutup juga ya. Jadi saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan. Selama bertahun-tahun saya selalu katakan sama Pak Rudi, wah saya nggak bisa pergi lah gitu. Karena keluarga saya semua tuh saya nggak bisa tinggal. Dimana istri saya semua, lalu terutama pelayanan saya di gereja tuh saya belum bisa tinggal. Tapi saya percaya kali ini adalah waktu yang Tuhan berikan khusus. Karena di dalam presentasi di Bali itu semua kepala daerah dari seluruh Indonesia, dari Medan sampai Papua, semua datang. Dan menurut saya Tuhan memberikan pengertian bahwa satu pertemuan itu saya bisa bicara kepada seluruh Indonesia gitu. Jadi diwakilkan oleh seluruh kepala daerah. Dan saya bersyukur, saya mau share ini sedikit aja, bahwa beberapa bulan yang lalu pada bulan Agustus, pada saat Ketua GSJA yang lama itu datang, kita mengadakan pemilihan pengurus. Nah, dari sini ada Pak Nano dan Bu Afifah juga yang datang. Nah, pada saat itu memang nama saya masuk untuk jadi wakil pengurus daerah, wakilnya Pak Rudi. Tapi karena karena pemungutan suara yang pertama, yang kedua, lama-lama suaranya kebalap, akhirnya Pak Peter Sopakua yang jadi wakil. Namun saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan punya tujuan. Nah, saat-saat itu saya nggak begitu punya ambisi untuk ada di organisasi. Karena bukan itu sebenarnya panggilan saya. Panggilan saya adalah penggembalaan. Udah saya konsentrasi aja sama itu. Jadi saya nggak gitu, wah nama gini-gini nggak apa-apa lah. Udah saya nggak. It's not too much a big deal for me. Jadi saya berlalu aja begitu. Tapi ternyata kita dapat undangan dari Indonesia. Jadi waktu saat itu nama saya kembali jadi sekretaris daerah. Jadi daerah Amerika ini bukan lagi administratif, tapi badan pengurus daerah. Nah, saya tetap jadi sekretaris. Jadi waktu bulan September, Oktober mereka kirim undangan, mereka hanya mengundang 2 orang sebenarnya. Ketua dan sekretaris. Jadi saya ingat, wah, makanya saya terpilih lagi jadi sekretaris karena saya harus pergi sebenarnya. Kalau saya selected as a wakil ketua, saya nggak pergi. Karena yang diundang cuma 2 orang. Nah, jadi pada saat saya memberikan presentasi, puji Tuhan semua mempunyai respons yang baik. Dan di tengah ini Bapak Budi Setiawan
Beliau ini sekarang jadi Ketua Umum GSJA dan juga jadi Gembala Sidang di GSJA CWS Kelapa Gading. Nah ini 3 orang ini Pak Etia Kamandanu dan satu lagi Pak Ludwig ini, dua-dua ternyata saya pernah ketemu waktu saya masih tergabung dalam AFGF. Dua ini pernah ada bekerja sama dengan World Harvest-nya si Jimmy Untoro dulu. Jadinya mereka semua ini ada dalam badan pengurus baru. Ini bekas dosen saya dulu, Pak Gatut. Dan di dalam presentasi ini saya menceritakan dan saya menjelaskan tentang keberadaan gereja Indonesia, khususnya gereja kita sebagai gereja internasional yang menjadi yang kita rindukan menjadi jembatan antara orang Indonesia dan kita yang di sini. Jadi saya mengencourage, memberi semangat kepada mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara di gereja lokal kalian masing-masing punya jemaat yang mau melanjutkan sekolah studinya ke luar negeri, khususnya ke LA, bisa hubungi kita di sini. Gereja kita sini nanti yang akan menggembalakan mereka, yang akan menjadi komunitas buat mereka. Bukan hanya orang-orang yang akan melanjutkan studinya mereka, tapi orang-orang mungkin yang mereka kenal, ada saudara yang mungkin mau dapat promosi dari tempat pekerjaan yang ditransfer mungkin dari Singapura ke LA, dari Hong Kong ke LA atau dari Australia ke LA, monggo silahkan datang ke kita. Nah itu juga kita sudah adakan, Nano sudah jadikan semua website, karena websitenya akan di-link dengan semua GSJA di Indonesia. Dan saya puji Tuhan dapat kesempatan ini dan respons sangat baik sekali. Ada banyak orang yang responsif dan memberikan tukar kartu nama dan lain-lain, dan sudah terjadi networking. Nah networking ini yang sukar sebenarnya, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk bangun hubungan dengan Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka di Indonesia, mereka udah ingat, oh Pak Sam Sapulete ada di LA. Jadi untuk saya pergi ke sana bangun jembatan dan menjemput bola, supaya nanti kalau ada apa-apa mereka akan pergi ke kita. Dan satu kali malam dengan Dr. Tony Gosal, adiknya Pak Seng, saya dijamu makan. Puji Tuhan dibekali obat-obat dari Tante Sin sehingga perut ini tidak rewel, jadinya bisa menikmati sedikit. Walaupun saya harus jaga supaya bisa terus selama 2 minggu tidak ada apa-apa. Bahkan habis dari sini saya diundang ke rumah beliau dan kita berdoa di sana malam hari. Jadi di tengah-tengah itu saya selalu sempatkan, dan prioritas saya tuh memang bukan untuk liburan, jalan-jalan, seneng-seneng sih enggak. Tapi selalu yang ada di benak saya adalah jemaat, gereja, dan pekerjaan Tuhan. Nah setelah dari Bali, sebelum saya pulang, saya diantar dari Hotel Harris itu ke airport. Sebelum itu ada bekas schoolmate saya waktu di Bible College di Malang. Dia ini Pastor Ongki Ola, orang Kupang, ini orang Kupang sebenarnya. Ongki Ola, dan dia sekarang ini jadi senior pastor Destiny Church International di Bali. Wah, kita sharing kesaksian bagaimana dia cerita dengan saya. Tiba-tiba ada engkau-engkau datang, kasih 3 ruko lengkap dengan bangku dan sound system, serta bukan lagi pakai proyektor tapi LED TV. Dan itu out of the blue. Dan ini umur masih kayak saya juga, tapi gereja di sana kebanyakan di Bali, di Jakarta, orang internasional udah banyak sekali. Jadi many foreign people. Dan beliau bilang dengan saya, sharing semua. Jadi kita atas kemurahan Tuhan, bukan aja saya mampu membangun network atau hubungan dengan gereja GSJA atau Assembly of God saja, tetapi dengan banyak gereja. Jadi dengan ini pula saya bangun network. Pokoknya kalau ada anak kamu yang mau melanjutkan studi keluar, udah kita kerjasama aja. Jadinya saya bersyukur Tuhan kasih setiap opportunity. Saya rasa sangat produktif, nggak ada waktu yang sia-sia gitu. Saya mau dipijit aja juga nggak sempet gitu. Wah nggak sempet jadinya. Ya udah deh pulang aja. Saya pikir wah dipijitan, nggak juga sempet buat itu juga. Jadi sampai saat saya meninggalkan Bali, lalu saya ke Jakarta. Di Jakarta pun full. Setiap hari selalu saya ada appointment. Nah saya appointment dengan Pastor Oyan Simatupang. Nah ini waktu saya masih merintis di Cino dengan Pastor Alex di Grand sebelah sana. Beliau ini sempat datang. Dan sekarang
salah satu pastoral staff di IES Jakarta. Saudara bisa cek Google ya, International English Service. Nah sekarang gereja ini adalah the larger English speaking church di Jakarta, even di Indonesia. Nah di gereja ini banyak patriark-patriark, orang-orang bule yang kerja di company-company, orang-orang Indonesia yang setelah sekolah di luar negeri pulang ke Jakarta, mereka ada di sini. Dan banyak sekali keluarga-keluarga muda semua. Nah hari Minggu satu kali saya diundang khotbah bukan di IES Jakartanya, tapi di IES Kelapa Gading. Sekarang mereka ada 5 IES. Senior pastornya itu misionaris dari sini, namanya Pastor Dave Kenny. Nah tim-timnya itu seperti Pastor Oya, nanti dia melanjutkan, dia punya doktoral di Virginia, di salah satu universitas teologi yang besar. Nah kita di sini kita meeting dengan semua tim dari teens, youth, dan semua. Jadi kita bikin satu network, mereka masukkan di mereka punya website. Dan atas kemurahan Tuhan saya dipertemukan dengan satu lembaga pendidikan seperti broker pendidikan, di mana mereka yang ngurus anak-anak Indonesia kalau mau sekolah ke luar negeri itu lewat mereka, ke Australia, kemana-mana lewat mereka. Nah saya meeting dengan mereka akan mengadakan di 5 gereja besar ini, mereka akan buka booth seperti pameran pendidikan. Dan kalau mereka dapat orang-orang yang mau ke LA, mereka akan telepon saya gitu. Jadinya saya presentasikan bahwa gereja kita ada di Cino tuh bukan satu kebetulan atau oh saya suka Cino, enggak. Saya percaya semua nih ada dalam rencana Tuhan. Cino nih sebenarnya nggak terlalu east dari orang-orang yang tinggal di west, tapi juga tidak terlalu west dari orang-orang yang tinggal di east. Dari San Bernardino juga nggak terlalu sampai ke east. Dan juga kita di tengah, kita dekat dengan Orange County, Irvine, sangat strategis dan dikelilingi oleh beberapa universitas dan college yang bagus-bagus. Karena itu lokasi seperti ini bukan lokasi yang kebetulan, dan saya percaya semua ada maksudnya Tuhan. Sekarang kita mungkin gak lihat, tapi saya hanya percaya kalau ada opportunity saya harus kerjakan. Nanti selebihnya yang supernatural Tuhan yang kerjakan. Dan dari situ saya juga ketemu sama ini ex-roommate saya. Nah ini sebenarnya my best man waktu saya menikah dengan Peggy. Dia juga sebenarnya mak comblang saya dengan Peggy. Jadi saya ketemu lagi di mall namanya Central Park. Waduh, saya orang kampung udah nyampe Jakarta. Wah, Central Park kayak New York. Bagus sekali. Mungkin Bapak Ibu ada pernah pergi. Tapi saya baru pertama nih, jadinya agak-agak kampung juga. Jadi sampai di sini saya having a fellowship. Dia salah satu entrepreneur tersukses, salah satu masuk dalam 10 besar entrepreneur tersukses di Indonesia. Anak muda, umurnya masih di bawah saya jauh sekali, early 30. Ini muda sekali. Dia ini entrepreneur dalam bidang properti. Umurnya masih berapa saudara? 21 years old. 21 tahun. Saya pikir saya tahu umur 21 tahun kayak kamu tuh, saya masih nongkrong di mana tuh gak jelas ya bilang. Tapi dia udah benar-benar, dan dua-dua nih anak cinta Tuhan sekali. Jadi kita share, saya tukar kartu nama, dia bilang, Pastor Sam, kalau ada orang yang mau invest kasih tahu saya dari Amerika ya gitu. Ada banyak peraturan-peraturan dari Presiden Jokowi ini yang kira-kira mau berubah. Nah, saya nggak akan ngomong bisnis itu, tapi saudara kalau itu bisa tanya saya. Tapi at that time saya bangun network dengan mereka juga tentang anak-anak Indonesia, orang-orang yang mau melanjutkan studinya ke Amerika. By the way, dia ini yang bikin ini. DAM ini bukan kayak DAM, I love Indonesia, tapi dinamika anak muda nasional, I love Indonesia. Nah ini patung dia yang bikin, patung Garudanya. Jadi at the time dia perkenalkan, sejauh ini sudah ada lebih dari 10 toko sepanjang Indonesia dan Bali. Dan dari situ Tuhan kasih kesempatan juga menemani papa mertua. Di wedding pun saya bikin network. Jadi di wedding saya dikenalin, ini kalau Bapak Ibu masih kenal Om Kus Hendratmo. Jadi saya dikenalin beberapa artis-artis besar-besar. Yang lain itu fotonya orang lain gak sempat di WA ke saya. Jadi ini cuma beberapa orang yang saya ketemukan. Malah Om Kus bilang,
Pak Pendeta bisa undang saya ke sana? Iya, saya undang tapi pergi ke gereja ya. Nggak apa-apa katanya. Ah ya udah. Jadi Om Kus sudah bilang begitu. Ada beberapa orang juga. Nggak ada waktu luang yang tanpa saya habiskan untuk bisa membuka atau membangun kerjasama, networking dengan semua orang yang saya ketemukan. Lalu akhirnya saya ketemu dengan ini sebenarnya masih saudara saya, Pastor Mario Tahitu, anaknya Mingus Tahitu dan almarhum Diana Nasution. Jadi dulu-dulu dia suka ledek-ledek saya, Pak Pendeta. Sekarang dia jadi pendeta juga, saudara. Setelah dia selesai sekolah musik di San Diego, dia pulang, dia ngajar musik di sekolah Harvest Teologia di Lipo Karawaci. Dari situ dia lanjutkan, dia punya teologia di EPTS GSJA di Filipina. Lalu dia pulang, dia melayani di AIS Kelapa Gading. Dari situ pun, nah ini saya sebelum khotbah di AIS Kelapa Gading. Nah AIS Kelapa Gading ini menggunakan auditorium dari NGIS. NGIS itu North Jakarta International School. Jadi seperti saya katakan, di Jakarta khususnya di Kelapa Gading banyak sekali orang internasional. Saya jalan-jalan gini ketemu orang Korea, ketemu orang India. India sejak dulu di Indonesia udah banyak juga. Oh, dari mana-mana ada aja. Dan di sini ternyata itu cocok sekali, mereka menggunakan auditorium dari MGIS, Sekolah Internasional. Semua dosen dan tenaga pengajar itu pergi ke gereja ini. Jadinya really speaking English sudah kayak gereja ada di sini aja. Saya lihat gini, macam-macam orang-orang. Tapi saya bersyukur saat itu saya ketemu ada 3 orang yang memang punya rumah di Cino juga. Terus di mana? Oh saya di Ramona sama wah, jadi puji Tuhan ya, Tuhan ketemukan dengan banyak orang-orang yang memang ada di dalam rencananya Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya nggak cari orang yang pintar, yang apa enggak. Saya juga pikir saya banyak keterbatasan dan kelemahan, tapi Tuhan cari orang yang available. Amin. Coba colek kiri kanannya dulu. Kamu available nggak? Yang di belakang udah di taken tuh yang itu tadi. Jadi available. Jadi Tuhan pertemukan saya, kasih kesempatan semua. Lalu saya juga khotbah di GBI Basilea Kelapa Gading. Nah ini juga Pastor Lukas Tahir. Beliau keluarganya itu dari, kalau Bapak Ibu tahu, Lipo ya, keluarga Lipo gitu loh. Nah kebetulan dia itu kakak kelas saya waktu saya sekolah Alkitab. Dulu pun pernah datang sini khotbah di gereja, saya undang waktu masih kecil sekali gereja di sebelah sana, Pak Pastor Lukas Tahir. Nah mereka baru meresmikan sebuah gedung baru di Serpong, GBI Basilea ini, namanya Christ Cathedral. Saya dikasih cuma fotonya, saya nggak dapat lagi tuh, Christ Cathedral. Yang uniknya, kalau pagi itu banyak orang Katolik yang datang karena mereka lihat, oh Christ Cathedral. Jadi ibadahnya tuh masih pakai himne, masih nyanyi begini. Nanti ibadah yang kedua udah mulai ibadah kontemporer. Ibadah yang ketiga anak muda, lagu-lagunya Hillsong semua. Jadi benar-benar punya warna yang sangat antik sekali. Dan di sini pun saya diperkenalkan kepada seluruh jemaat. Mereka gembala sidang sendiri mengajak bahwa kalau ada keluarga, kenalan atau mau ada apa-apa, kalau KLE pokoknya ingat Pak Sami Sakulete aja ingatnya. Jadinya nama saya, email, nomor telepon semua udah ditayangkan di beberapa gereja juga. Udah pikir wah ini asal jangan orang gila aja minta duit nanti telepon. Yang penting kita menjemput bola, kita bangun bridge, build the bridge, jadi bridging dengan mereka. Nah ini sampai hari Minggu sebelum saya pergi, sebelum saya pulang lagi ke sini Bapak Ibu Saudara. Nah saya ini khotbah juga di GKR Kelapa Gading dan tetap di mana-mana, nggak jauh-jauh. Akhirnya saya dikerumuni oleh para senior-senior lagi. Saya pikir wah ini kayak gimana juga rasanya. Ketemu lagi, saya pikir I'm home langsung. I'm home, udah nggak ada lagi gini-gini. Jadi setiap 1 minggu 2-3 kali saya khotbah, 2 kali hari Minggu, dan setiap hari ada kegiatan produktif yang berhubungan dengan gereja FIC. Dan di samping itu ada waktu-waktu tertentu saya mengunjungi gubernur daripada Ancol, yaitu Pak Ahok. Dan saya berdoa untuk Om Thomas masuk ke rumah. Rumahnya besar memang, banyak tangga ya. Seperti kata-kata Pak Aseng saya ingat. Ah iya, tangganya banyak sih.
Tapi memang itu rupanya untuk antisipasi dan lain-lain. Tapi beliau sungguh luar biasa sama Ibu Kiau. Salam, by the way, salam dari keluarga Gosa untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi doakan, mungkin ada kesempatan mereka akan datang lagi. Saya kesini berdoa, lalu ketemu Rio. Saya ketemu Rio, udah bekerja, saya dikenalin, saya diajak naik ke kantornya. Dikenalin sama semua pegawai-pegawai. Ini pendeta saya. Pastor, langsung pada ketakutan gitu. Pendeta katanya. Dikenalin, saya bilang, wah, nggak expect juga bisa dikenalin gitu. Akhirnya, kalau saya mau makan di mana? Apa aja deh. Yang di Amerika nggak ada. Oke, kita lesehan lah, makan di kota. Akhirnya, I spend those whole night sama Rio, sharing, kita doakan semua. Tapi saya bersyukur semua tuh ketemu sama anggota jemaat juga. Jadi by the way ini saya habis itu makan kue putu tuh. Udah lama nggak makan kue putu di situ ya. Kue putu. Lalu saya ke rumahnya Ibu Sylvie. Ini rumahnya Grace. Di situ harus 2 hari nggak makan. Ternyata makannya banyak bener. Jadi terpikir wah ini dia masak apa semua. Lalu kita doakan rumahnya. Lalu hari yang lain dia datang ke tempat saya sama anak-anaknya semua. Jadi sangat produktif, saya bersyukur sekali. Gak ada waktu yang dibuang-buang tanpa ada fungsinya. Semua Tuhan pimpin untuk ketemu dengan masing-masing jemaat. Jadi seperti firman Tuhan katakan di Mazmur, Bapak Ibu Saudara, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Lalu I will go before you and make the crooked. Aku akan berjalan di depan engkau dan meluruskan semua jalan-jalan dan melampangkan jalan-jalanmu. Kita nggak lihat sekarang, tapi Tuhan itu seperti menaruh pieces by pieces dalam hidup kita dan pull everything fit in our life. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, sekali lagi mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Tuhan, sore ini kami rindu, kami berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sudah izinkan hamba-Mu pergi, membangun semua yang hamba-Mu bisa kerjakan. Namun sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan, sementara Tuhan akan melakukan apa yang kami tidak dapat lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan sore ini yang kami dengar menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, mengubah kehidupan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, kami akan dilepaskan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu yang serba terbatas, biar hanya Tuhan yang tanpa batas yang berbicara kepada setiap kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, please be silent yourself. Saya minum dulu sebentar ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, jika membawa Alkitab, saya mengundang untuk bisa membuka bersama dengan saya di dalam Mazmur 1. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar. Jadi jalan hidup orang benar. Mari kita sama-sama buka. Ini saya hanya share apa yang saya dapat sepanjang perjalanan saya ke Indonesia maupun pulang. Itu lumayan dapat pesawat dari sini naik naik United sampai Narita 10 jam. Dari Narita ke Cengkareng 6,5 jam. Nunggunya juga cuma 1 jam di Jepang. Jadi cepat sekali sih. Jadi sepanjang itu saya merenungkan, wah Tuhan kasih saya kesempatan ini. Apa ya Tuhan yang Tuhan mau saya kerjakan gitu. Saya renungkan, pagi-pagi saya pernah baca ini Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sederhana, mungkin Bapak Ibu sudah sering baca. Tadi Ibu Afifah juga sudah bacakan buat kita semua.
Saya mengajak kita semua, kita berdiri sekali lagi, kita baca bersama-sama. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita mengiring Tuhan, di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, seringkali hal-hal yang dinamakan kebahagiaan dan keberhasilan itu seperti dua hal yang ada dalam hidup kita. Namun apabila kalau kita mau lebih teliti, ada orang yang keluarganya bahagia, namun pekerjaannya mungkin kurang berhasil. Jadi seperti nggak balance gitu. Namun ada orang yang bisnis, pekerjaannya berhasil, namun keluarganya tidak bahagia. Karena kalau kita mau lihat, memang untuk segala sesuatu dibutuhkan fokus. Di Indonesia begitu, orang bilang ekonominya seperti apa, tapi tetap orang spend uang, orang apa aja ada, mobil apa aja ada, rumah besar dan semua seperti saya lihat kayak nggak susah. Namun tetap ada gap antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan semakin besar gap ini, semakin besar kemungkinan untuk terjadinya keributan besar. Nah, kembali kepada soal kebahagiaan dan keberhasilan, Tuhan sesungguhnya mau kita bahagia di dalam keluarga dan kita berhasil di dalam pekerjaan, di dalam bisnis usaha kita seolah kita. Karena secara orang dunia pun lihat bahwa kalau kita mau berhasil dalam bisnis, pasti ada satu hal yang jadi korban. Kalau kita mau fokus dalam pekerjaan kita, pasti keluarga jadi korban. Kalau Bapak Ibu lihat dokter, ahli surgery, ahli jantung seperti apa, berhasil, tapi bisa dilihat, 1 di antara 1000 mungkin keluarganya yang baik, yang benar-benar top dunia, pasti keluarganya jadi korban. Karena dia harus meluangkan semua waktunya kepada apa yang dia kerjakan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sore hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa apabila kita berjalan mengiring Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kebahagiaan dan keberhasilan buat setiap kita. Amin. Kebahagiaan dalam keluarga dan keberhasilan di dalam apa yang kita kerjakan. Karena itu saya ingin kita jalan pelan-pelan saja di ketiga ayat tersebut. Saya ingin bacakan cepat saja. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, yeah. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prosper." Nah, saya akan baca, kita akan satu-satu ayat kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, the way of the righteous. Nah, kita dilihat di sini bahwa
Berbahagia. Kata-kata berbahagia ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Esher. Esher, bukan Esther. Esher. Dari Esher ini dia ada satu akar katanya, yaitu asar. Asar pakai H. Asar. Dari asar ini artinya to be straight atau to be right. Jadi blessed is the man, berbahagialah orang. Nah di sini orang yang berbahagia ini maksudnya kebahagiaan itu adalah orang yang memang sudah punya rasa cukup. Seperti tadi, orang bahagianya itu dia bahagia dan dia berhasil. Bahagia dan berhasil. Nah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berbahagialah. Kata-kata bahagia ini orang yang fulfilled, orang yang rasanya sudah cukup. Maksudnya dia rasa, wah saya bahagia. Nah orang-orang yang seperti ini yang harus kita lihat jalan hidupnya. Banyak kali di dunia ini kita melihat apa yang orang sukses kerjakan sih. Kalau di Facebook apa di mana kita lihat, oh kebiasaan orang-orang yang berhasil. Kita hanya belajar tentang apa yang mereka lakukan. Oh mereka lakukan ini, mereka bikin ini, mereka buat ini, dan lain segala macam. Tapi di dalam firman Tuhan ini, saya ingin kita melihat bahwa orang-orang yang berbahagia itu ada hal-hal yang mereka tidak lakukan. Nah kita akan belajar orang yang berhasil, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak melakukan A, B, C. Orang-orang yang tidak melakukan apa? Nah di sini dikatakan orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang orang lain biasa lakukan. Apa yang orang lain biasa lakukan. Dan di sini dikatakan berjalan. Jadi orang yang berbahagia dan orang yang berhasil bukan orang yang tidak berjalan, tapi orang yang berjalan. Dan berjalannya itu tidak menurut nasihat orang fasik. Dan di sini dikatakan dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang konsep pemikirannya, yang behavior, kelakuannya itu tidak seperti orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa, orang-orang dunia, kita ini bukan orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu apa yang kita lakukan itu mempengaruhi apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Nah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berhasil, mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Mereka mempunyai kebiasaan, behavior, sikap yang berbeda. Karena itu penting buat kita bahwa Tuhan katakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, baiklah roh kita itu yang memimpin jiwa kita, yang memimpin perasaan kita, dan yang memimpin tubuh kita. Apa yang kita lakukan, biarlah roh kita yang memimpin. Kalau kita belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita mati, saudara. Kita dipimpin oleh jiwa kita. Nah, jiwa kita ini, kalau kita rasa suka, kita rasa aduh lagi mendung gini, enak juga di rumah nih. Kita rasa begitu. Kita rasa apa aja yang perasaan manusia itu sangat dangkal dan sangat tidak bisa diharapkan. Karena apa saja kita bisa salah mengerti, bisa tersinggung, bisa marah. That's who we are. Kalau hidup kita tidak diubah, hati kita, roh kita tidak diisi oleh rohnya Tuhan. Bisa seperti itu. Karena itu bahagia buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahagianya lain. Oh, bahagia kalau gaji saya tuh besar. Bahagia kalau anak cucu saya tuh hidupnya begini, kalau saya tinggal semua. Tapi orang yang dikuasai hatinya, rohnya dikuasai oleh Tuhan, berbahagianya lain. Mereka berbahagia karena mereka punya sikap,
punya pemikiran yang berbeda. Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang asalnya dari atas. Nah, orang-orang yang seperti ini yang berbahagia. Karena apa? Walaupun mereka ada di dalam pencobaan, di dalam tantangan yang keras, mereka punya kebahagiaan terletak di dalam tangan Tuhan. Saya ketemu dengan teman lama saya. Dia punya rumah, di belakangnya dulu tuh tanah lapang. Tanah lapang, di daerah belakang Kelapa Gading lah, tanah lapang itu. Satu kali ada developer datang, ada kontraktor yang mau bangun rumah lah di belakangnya. Dia bangun, dia pancang tiang-tiang tuh, semua tuh not according with the city code, atau mereka nggak bangun secara benar. Kalau benar tuh mereka taruh pembatas, mereka tahu caranya. Tapi ini mereka main bangun. Ya, itulah kalau makanya ada nyanyian, itulah Indonesia. Ya Indonesia gitu ya. Saya baru datang melihat motor banyak gitu. Pertama tapi lama-lama wah, ini yang saya kangen dari Indonesia. Udahlah, saya nggak banyak komplain gitu, nggak. Biasa orang dari sini, wah ini ya. Kalau di Amerika, iya di Amerika bu, ini di Indonesia. Udahlah terima, begitulah keadaan Indonesia dengan semuanya. Jadi ini pemborong bangun rumah. Bangun dia langsung pancang itu tiang cuk. Dan rumah teman saya di depan tuh langsung goyang, saudara. Langsung miring. Ini kaso-kaso pintu sampai miring. Itu karena di belakang kan tanahnya nggak ada rumah. Tanah ini nggak ada rumah, nggak ada beban. Tiba-tiba ditaruh beban berat. Dan Kelapa Gading daerah banjir tuh, jadi dia mesti bangun rumahnya tinggi. Dia taruh dulu, jadi begitu rumah dia langsung sampai bathtub di kamar mandi pecah. Dan dia punya anak kecil kan, rumahnya udah begini, dia kalau tidur kepalanya udah begini, jadi udah miring gitu, rumahnya udah miring bener. Tinggal dia pikir nih, aduh Tuhan, ini tinggal tunggu rubuh. Dia jalan, dia ke RT dulu, dia lapor semua sampai dia ketemu kontraktornya itu lagi bangun. Dia bilang, Pak, itu gimana bisa nggak tanggung jawab sama rumah saya tuh, itunya begini. Kontraktornya cuma ketawa aja bilang ini, ya rubuhin aja Pak, bangun yang baru. Tuh kata teman saya tuh, itu kalau ada orang dia mau jedotin kepalanya tuh, dipikir gua bisa bunuh kali katanya. Karena saudara, kalau kita udah punya keluarga apa, rumah kita begini, dan di Indonesia kan siapa yang mau tanggung jawab begitu? Gak ada badan, gak ada orang yang, ya orang begitu aja. Akhirnya gak selesai. Ngadu ke Ahok juga, ya Ahok lama juga turun ke situ. Jadinya nggak ada semua, masa mau minta Ahok semua kan nggak mungkin. Teleponlah Pak Nano di sini bantu, gitu kan nggak ada bos ke sana. Jadi dia pikir, wah rumah udah begini, dia minta Tuhan. Saya minta keadilan Tuhan. Nah kebahagiaan, saya datang, saya berdoa di situ, saya tumpang tangan, saya kasih minyak urapan semua, saya bilang Tuhan pelihara keluarga ini. Itu tiba-tiba rumah di situ, waktu saya mau pulang, dia masih telepon saya. Dia bilang, bro, thank you ya. You know what? Ada orang datang tawar rumah saya nih, 5M. Rumahnya begitu padahal. Dia bilang tuh, saya kalau mau jual juga siapa yang mau beli? Daerah situ sih memang biasanya 3M. Tapi ini Tuhan yang mutus. Saya bilang, bro, Tuhan kita tuh nggak buta. Amin. Tuhan kita nggak buta. Amin saudara. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada dalam situasi yang, aduh ini gimana ya? Kok saya udah begini nggak ada orang bilang apa? Ingat saudara, yang jadi pembela kita itu Allah yang hidup. Amin. Allah yang dapat mengubah hati manusia. Dia dapat mengatur apa aja. Apa aja bisa dibikin sama Tuhan. Karena itu di dalam hidup kita serukan nama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kebahagiaan saya nih bukan kalau rumah saya segala macam, tapi kebahagiaan saya selama saya berjalan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan dapat kerjakan apa aja. Itu saya kesaksian yang saya pikir, waduh Tuhan, dimanapun. Makanya saya ingat firman Tuhan ya, sungguh indah langkah orang-orang yang berjalan untuk memberitakan Injil. Jadi saya pikir upah saya ya itu dia. Upah saya ngelihat bagaimana Tuhan tolong orang, Tuhan rubah hatinya orang.
Disitulah saya, wah terima kasih Tuhan. Jadi saya bilang, berbahagia orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya bilang, bro udah, mau ngamuk kayak apa juga gak bisa. Cuma bisa teriak nama Tuhan. Sekarang Mesbah keluarganya dia dengan istri dan anak-anak setiap pagi, dan lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Baru berapa hari saya bilang, tapi lihat Tuhan kita itu bukan Tuhan yang buta. Nah, berbahagialah orang yang jalan, yang sikap pemikirannya yang tidak bertanya menurut nasihat orang fasik. Kalau dia bilang, kalau menurut orang-orang, teman-teman gua bilang, suruh kesini pakai lawyer dan lain segala macam. Saya bilang, forget it. Orang dunia bisa kasih kita nasihat apa aja. Tapi sore ini saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Orang lain boleh kasih kita advice, tapi at the end of the day, kita sendiri yang memutuskan. Orang lain bilang, nasihati kita bilang, iya nih kadang saya perhatian sama kamu, saya care sama kamu, ini nasihat saya begini, bla 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 bla. Terus kita dengar, oh gitu ya, oh gitu. Tuh nggak dipikirin dulu, nggak diolah, nggak ditanya sama Tuhan, nggak di ini, dipikir nih nasihatnya si A. Karena itu kadang-kadang kita jadi orang seperti kuda, tergantung jokinya siapa. Kalau jokinya baik, kita juga jalannya ke tempat yang baik. Tapi kalau jokinya orang yang nggak baik, ya kita jalannya kecomberan terus. Karena kita berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang nggak kenal Tuhan tuh kita dengerin, kita terima, ya benar juga ya. Nggak bisa kamu gini terus, kamu mesti berdiri. Sudah saatnya kamu tunjukin di siapa diri kamu dong. Diajarinlah kita buat marah. Fight fire with fire. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Jadi kita, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak dengan sembarangan terima advice orang dan lain-lain. Mereka advice, puji Tuhan, mereka care dan lain-lain. Tapi at the end of the day, sebelum kita bertindak, baiknya adalah Tuhan. Saya mau tanya, apa kata Tuhan? Si A bilang begini, karena kita juga percaya Tuhan bisa pakai orang lain untuk bicara sama kita. Nah, itu mesti hati-hati juga. Orang bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai orang apa aja. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita jadi nggak peka. Firman Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Tuhan mengharapkan kita tuh kenal suaranya Tuhan. Tapi bagaimana kita mau kenal suara Tuhan kalau kita sama Tuhan aja nggak deket, nggak ngerti. Kalau kita suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun, lama-lama kan kita tahu, oh ini begini. Kita ngerti karena kita spend so many times, maksud banyak waktu yang kita habiskan sama Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita spend waktu, kita kenal orang apa aja, kita bisa ada orang nggak kenal sama kita, tiba-tiba dia datang, dia cuma bilang bla 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 bla, kita, ini kayak dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak deket, orang siapa aja kita, oh gitu ya, bikinlah kita seperti itu. Nah, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, di sini dikatakan bahwa nor stands in the path of sinners. Nah, sinners have path where they stand. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan tuh punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri. Kita nggak bisa lagi berjalan atau hidup menurut cara-cara orang yang tidak percaya Tuhan. The righteous man is not afraid to take a less traveler road. Orang-orang yang percaya sama Tuhan itu nggak takut ngambil rute yang jarang orang ngambil. Oh, kalau kita mau ke downtown, kita naik freeway ini. Ada yang bilang, oh naik ini aja nih, jalan ini. Nah, apa tuh? Padahal jalan itu menghindari kita dari macet. Nah, sebagai orang percaya, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang sikap hidupnya jadi beda sama orang lain. Kalau orang lain digituin sih pasti udah marah tuh ya. Tapi kok dia bisa sabar ya? Dia bisa diem aja, dia bisa. Nah, menurut orang dunia satu kebodohan. Tapi di hadapan Tuhan
Tuhan memakai semuanya itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak kisah-kisah yang saya dengar, aduh luar biasa. Dan saya dikuatkan, diteguhkan bahwa di dalam kita hidup, Tuhan mau lihat kita berdiri di dunia atau berdiri di jalannya Tuhan. Di jalannya Tuhan ini gak banyak orang yang mau ngambil, gak banyak orang yang mau berdiri di situ. Dan orang yang berbahagia juga orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, nor sits in the seats of the scornful. Nah, orang-orang yang duduk di kumpulan pencemooh ini maksudnya dalam kita bersosialisasi, Bapak Ibu Saudara, kita berfellowship lah, lagi makan, ngobrol-ngobrol, apa aja. Kalau kita nggak peka, kita nggak punya self discipline yang tinggi buat diri kita, maka kita gampang untuk terjebak di pembicaraan-pembicaraan yang akhirnya jadi gosip, yang akhirnya iya sih itu tuh begini. Saya kadang-kadang juga pikir, iya memang orang itu nggak benar, memang orang itu lack of begini, ya, oke. Tapi saya bilang iya sih memang gitu, tapi Tuhan, saya selalu bengkokkan itu pembicaraan, saya selalu iya. Tapi Tuhan tuh ajaib ya. Saya juga dulu orangnya kayak gitu loh. Dan saya percaya dia juga pasti bisa dirubah Tuhan. Nah, yang untuk bisa kita begitu, itu butuh memang kita harus benar-benar peka sama Tuhan. Kalau nggak kita ikut bicara juga gitu, kayak kita juga udah lebih baik dari dia. Kalau kita nunjuk orang kan 3 jarinya ke kita, gitu. Jadi untuk apa aja saya nggak pernah, saya selalu lihat, oh oke, saya dulu juga begitu. Tuhan terima saya pada waktu saya masih, Tuhan mati buat kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi di dalam kita bersosialisasi, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak terjerumus di dalam segala sesuatu yang akhirnya kita juga jadi orang yang pencemooh secara tidak sadar. Padahal kita bisa bilang, iya kasihan dia ya, dia juga dulu kayak saya juga dulu kayak dia loh. Kita doain aja deh ya, biar Tuhan yang tolong. Udah that's it, titik, jangan lanjutin lagi. Tapi untuk itu ada orang pasti yang gak suka sama kita. Saya nih di tempat pekerjaan banyak orang gak suka juga. Bukan karena apa-apa, tapi saya pikir ya kalau kita mau jalan sama Tuhan, risikonya ya itu. Kita mau jadi temannya Tuhan apa temannya dunia, ya kan? Kalau kita temannya Tuhan, kita nggak cintai dunia ini. Nah, salah satu visi misi gereja kita tuh adalah love God, love people, and reach the world. Not love the world, no. Reach the world, menjangkau dunia. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Nah, kalau kita menjangkau dunia, pasti kita juga ada yang gak disukain. Tapi di dalam itu semua, kemarin sore tiba-tiba saya ditelepon, oh ini di kantor mau ada Natal, Christmas, bisa gak you pimpin kita di dalam doa dan baca satu nats aja tentang nativity. Saya kaget, saya bilang sepanjang kerja tuh nggak pernah ada orang begitu. Nggak, ini company selalu ada Christmas, makan lah itu, pesta mah ada, tapi ini pertama kali. Makanya saya pikir wow. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, aduh Tuhan, kesempatan jarang, Tuhan tolong. Tapi saya nggak nyangka sama sekali kalau bisa seperti itu. Dan saya berdoa biar Tuhan bantu semuanya. Lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya. Nah ini dia. Tadi kita belajar tentang orang yang berbahagia, itu orang yang tidak melakukan apa saja, orang yang tidak melakukan berkumpul dengan kalau dalam bersosialisasi kita mesti tahu diri, orang-orang yang memang pemikirannya itu berbeda. Nah ini sekarang orang-orang yang kesukaannya, mereka apa yang biasanya orang yang berbahagia dan orang yang berhasil, apa yang biasanya mereka lakukan. Nah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. What makes you happy? Apa yang biasa bikin kita senang sih Bapak Ibu Saudara?
Oh, saya mau jujur ya. Kadang-kadang yang bikin saya bisa seneng juga kalau lagi cek bank. Iya benar. Saya ini kan masih hidup di dunia, masih perlu beli bensin, itu masih perlu. I just want to be realistic aja lah. Karena ada banyak hamba Tuhan yang terlalu mengambang, sampai kakinya nggak nyentuh bumi. Ya kita ya biasa lah, perlu uang buat bayar rumah, buat semua ya, kita perlu uang. Kadang-kadang saya lihat kalau nolnya masih banyak, harga tenang loh, bener nggak? Jujur aja, ya kan? Begitu nolnya tinggal dikit, kita bilang ini dolar apa rupiah? Langsung kan, ini dolar. Wah, waktu saya datang, saya bingung pakai uang. Untung kebanyakan ada orang yang bayaran, bukan yang bayarin gitu kan, maksudnya ya puji Tuhan, gak usah pasen. Oke, bener nih, ya gak usah. Dalam hati saya juga, ini uangnya cukup bener. Kopi aja udah 30.000, 40.000, waduh. Saya pikir ini mah gak cukup makan. Makanya mesti di depan tuh nasi goreng yang di tukang-tukang itu kan itu. 50.000 dan 5.000 itu warnanya mirip. Jadi saya selalu lihat nolnya. Saya selalu kayak nolnya saya hitungin lagi di depan mbaknya gini. Bentar mbak, 1, 2, 3. Aduh, bilang orang Indonesia nih rajin cetak uang. Banyak aja deh. 10.000 juga gitu. 10.000, tapi 100.000 udah kenal tuh. Beda sendiri. Kinclong gitu ya langsung. 100.000 ya. Itu cepat. Oh 100.000. Dan 50.000 nih. 13 tahun nggak pernah pulang saudara. Jadi sekali lihat, wah. Makanya kemana-mana foto kayak orang kayak turis lokal kayak hebat. Di bawah tuh ngelihat sungai-sungai yang Ahok bikin bersih. Wah bersih. Boleh mandi nggak? Oh nggak boleh. Boleh bener-bener kayak wah. Nah itu masalah ngelihat uang itu kan. Ini berapa? 50.000. 1, 2, 3. Oh ya nolnya ada 4. Pokoknya gitu deh. Nah kadang-kadang kebahagiaan ya. Kalau kita ngomong kebahagiaan, kita lihat wah seperti itu. Kita yang punya investment, kita yang apa aja lihat rumah apa tuh kadang-kadang mulai bocor dikit, mobil tabrakan apa itu kan itu pasti masih ada pengaruh di hati kita. Pasti ada. Besar kecil tergantung kita ya. Karena itu kekuatan tuh ada di kita. Kita mau katakan, hey, yang ngatur hatiku nih bukan uang, yang ngatur aku seneng apa enggak tuh bukan investmentku, Trump lagi ini tiba-tiba semua jadi naik, semua ini rumah apa semua ini bukan itu, tapi kebahagiaanku walaupun di bank aku lihat nolnya makin kecil, investment rugi apa aja ini nggak ada progres dan lain-lain, tapi saya tahu Tuhan lagi memasak sesuatu buat saya. Amin. Tuhan lagi bikin sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan orang yang berbahagia itu yang kesukaannya bukan dengan itu, tapi kesukaannya Taurat Tuhan. Nah Taurat Tuhan ini bukan Taurat yang 10 hukum Allah itu saja. Hormat jangan ada padamu sampai yang terakhir. Bukan itu aja, tapi Taurat Tuhan itu seluruh Alkitab. Kesukaannya yang seperti itu. Saya menemukan ada 3 hal dari bahasa Ibrani, bahasa Bapak Ibu Saudara. Merenungkan, kalau kita lihat di situ ya. Kesukaannya tuh merenung. Kita nih gampang buat merenung, dikit-dikit bengong kan? Itu merenung beda sama bengong kan? Gitu. Sampai dipegangin gitu mulutnya, awas tumpah gitu kan? Suka bengong gitu. Kadang lihat apa itu bisa bengong gitu. Jadi bengong is different, beda dengan merenungkan. Kita juga bisa dengar firman Tuhan sekarang, kita bisa merenungkan. Tapi ada orang dengar firman Tuhan juga nggak bisa merenungkan, dia cuma begitu. Kalau ditanya apa tadi jawabannya? Itu pasien nggak bisa bedain duit 50.000 gitu. Yang diingat cuma itu aja. Jadi yang diingat cuma itu, yang lain apa ya? Gitu kan ada beda kan. Makanya saudara kalau kita dengar firman kita berdoa bukan cuma buat saya tapi yang kita, karena iblis tuh kayak gitu, kayak dia kayak burung, dia ambil tuh. Firman Tuhan lagi dibicarakan itu benih yang hidup. Kalau jatuh di tanah, makanya Tuhan biar tanah kita nih kayak tanah subur. Kita usir tuh burung-burung api, si iblis itu yang mau ngambil. Kalau lagi gini kan pikir, wih ini dingin-dingin gini enak makan pho nih ya. Wah itu kan pikiran yang akhirnya kita nggak dengar kebenaran itu tuh yang jadi jawaban buat kita, lewat aja buat kita.
Jadi orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, kata merenungkan dalam bahasa Ibrani itu ada 3. Yang pertama, sika. Katakan sika. Sika. Sika itu memenuhi pikiran dengan firman Tuhan. Memenuhi pikiran. Nah, memenuhi pikiran ini kalau Bapak Ibu dulu ingat waktu masih remaja-remaja ya, masih ingat baru pertama kali suka sama cowok atau cewek. Wah, tiap hari aku ingat kamu gitu kan. Mau makan ingat kamu. Memangnya mukaku kayak piring kan? Mau makan ingat kamu. Semua ingat kamu lah gitu. Pokoknya wah. Nah, merenungkan di sini memenuhi pikiran dengan firman tuh, setiap apa aja yang kepikiran sama kita pertama tuh, apa kata Tuhan dulu? Oh, kita lagi susah, lagi nyetir, ditabrak orang. Nah, yang keluar duluan apa tuh? Kata pikir, oh, kuasailah dirimu dengan kita ingat duluan tuh firman Tuhan. Makanya apa yang masuk itu penting, saudara. Karena yang keluar, nanti yang kita masuk baik, yang keluar juga baik. Kan saya pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara kan, saya pernah lewat nggak baca Alkitab itu, terus padahal nggak pernah bergaul sama pemabuk itu juga enggak. Di tempat kerja aja, tiba-tiba tuh saya bisa ngomong Jesus gitu, kayak kok jadi ikut-ikutan ya gitu. Kayak bilang, aduh, orang Indonesia kan, aduh udah di sini kan cheese, dan cheese tuh sebenarnya Jesus, nggak boleh, dan itu kan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya dengar itu, yang tegur saya anak saya kali itu, Daddy you cursing, Saya udah bilang, nggak, pokoknya di sini di rumah ini nggak boleh nyebut nama Tuhan dengan sembarangan semua. Nah sekali itu kebablas, saya kecolongan, dan itu saya tahu, dan saya mengakuinya seperti itu. Nah kalau kita merenungkan, kita masukkan kebenaran firman, kita penuhi pikiran kita, apa aja kita ingat Tuhan, apa aja kita ingat, wah sebentar lagi dia akan datang untuk kedua kali. Wah nanti kalau saya ketemu sama orang-orang yang udah Tuhan panggil dulu, kita penuhi pikiran kita, apa yang sedap didengar, apa yang indah, apa yang baik, apa yang menyukakan telinga, semua pikiran-pikiran yang ke atas. Yang kedua dari kata merenung ini yaitu haga. Katakan sama-sama, haga. Haga itu akar katanya menggeram, kayak menggeram. Nah kata menggeram ini seperti lion. Singa kalau sudah nerekam bangsanya, dia tahan. Nanti kalau sekelilingnya mau rebut, dia kan kayak kita orang-orang yang menangkap firman Tuhan, mau ada situasi kayak apapun yang bilang, wah ini kamu ikut Tuhan tapi kamu rugi nih, kamu rumahnya mau ambruk kok kamu ikut Tuhan, kamu ini, kita tetap nggak masalah. Mau apapun, selama saya pegang firman Tuhan, maka yang jadi pembela saya adalah Tuhan. Amin. Kita pegang firman Tuhan kita, Tuhan apapun, seperti kita menggeram kepada Tuhan. Tuhan apa aja yang terjadi, saya percaya firman-Mu iya dan amin. Satu orang diselamatkan dalam rumah saya, seisi rumah saya, rumah keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita harus percaya seperti itu dan kita ucapkan, kita perkatakan. Nah, di dalam kata haga ini juga punya arti, yaitu kata ini biasanya orang-orang Yahudi pada zaman itu biasanya kalau lagi belajar kitab Taurat, itu mereka belajar di tangga. Rumahnya mereka biasanya 2 lantai. Nah di tangga itu mereka biasanya duduk. Nah kalau lagi duduk mereka biasanya belajar tentang Taurat itu. Mereka bicarakan. Kalau kita di Indonesia biasanya di halaman depan ya, sore-sore makan pisang goreng sama es sama teh hangat kan, duduk di depan gitu kan. Nanti kalau ada orang lewat kita omongin, lihat tuh kondenya, gitu kan. Jadi di depan itu duduk situ sambil, biasanya ada tempat itu yang dari tangga itu yang biasanya orang Yahudi suka memperkatakan firman Tuhan. Kita katakan, pokoknya kita bicarakan, karena kata-kata kita punya kuasa. Kata-kata kita punya kuasa. Kalau kata-kata firman itu yang kembali juga kuasa Tuhan. Yang ketiga dari kata merenung ini dalam bahasa Ibrani adalah higayon. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, higayon. Higayon biasa aja tulisannya, H-I-G-A-Y-O-N. Higayon. Higayon ini menyanyikan.
atau memasmurkan. Kekristenan muncul itu ratusan tahun sebelum agama Islam muncul. Karena itu kalau agama Islam mengaji itu dia ngambil dari kita. Karena kita sebenarnya yang harus memasmurkan, menyanyikan. Kalau orang Islam kan bisa jadi jubil, Nano ngerti lah kan, saya nggak bisa lah gitu kan. Walaupun cuma ada ini sedikit ya, nggak ini. Pokoknya ngaji lah begitu kan. Nah orang Yahudi itu dinyanyikan seperti itu. Tuhan apa di Mazmur tuh semua kan pernah ada nyanyiannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Ada yang Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 119, Mazmur 141, semua itu ada nyanyiannya. Dan kalau yang belum ada nyanyiannya, tugasnya saudara untuk bikin lagunya. Iya, lagi apa aja deh, didengungkan aja. Ya, kita kalau lagi seneng kan suka kadang-kadang gitu, daripada dinyanyiin aja dari Mazmur. Berbahagialah orang yang kesuka, ya gitu-gitu. Jadi orang yang merenungkan itu dinyanyikan. Mazmur kebenaran firman Tuhan itu dimasmurkan, dinyanyikan. Nah kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk tahun depan mulai Januari saya akan bikin sebuah program. Itu namanya 20 program. Jadi di dalam 20 menit 10 menit pertama kita akan habiskan untuk baca Alkitab. Jadi saya akan mulai sebuah gerakan yang mengajak seluruh jemaat untuk bisa baca Alkitab dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, kalau bisa satu Alkitab itu bisa dibaca. Sekarang di dalam aplikasi handphone tuh ada macam-macam. Bisa di-download, kita bisa dapat reminder, notification. Oh hari ini udah baca belum? Nanti ada. Biasanya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah saya mau bikin supaya ini bukan jadi sesuatu yang legalistik gitu loh. Yang baca berdosa gitu ya. Enggak saudara. Saya mau bikin ini supaya jadi kesukaan, jadi hal yang ringan, yang kita jadi suka. Lebih dari 3 minggu kalau kita lakukan frequently itu bisa jadi kebiasaan. Untuk jadi kebiasaan sampai jadi suka itu another 3 weeks. Tapi kita mesti komit sama Tuhan. Tapi saya akan bikin sedemikian simple. Kalau nggak sempat baca di mobil bisa ngomong nih Alkitab, udah bisa ada suaranya sekarang. Kalau nggak sempat, jadi ini buat semua, buat saya juga. Kita mau bikin gerakan ini untuk tahun 2017. Salah satu programnya. Jadi dengan ini saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di aliran air itu Bapak Ibu Saudara, dia selalu dapat air atau dapat aliran air itu. Jadi selalu dia dipenuhi atau dicukupi oleh air yang lewat dari pohon itu. Jadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, kita tuh seperti pohon. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan ada cirinya. Orang itu biasanya stabil. Kita semua punya masalah ya, up and down, tapi kitanya dengan Tuhan tuh kita lebih stabil. Karena ada orang yang gini terus bisa marah sampai mau tinggalin Tuhan gitu lah, jangan. Semua juga kita pernah ngalamin susah, pahit dan lain-lain. Tapi orang yang stabil, orang yang kuat adalah orang-orang yang bukan yang dia hebat, jarang dapat masalah, enggak. Semua dapat masalah sama. Tapi orang-orang yang sama Tuhan tuh mereka no matter what, nggak peduli apa Tuhan, pokoknya saya sama Tuhan, we both like this. Nah itu kita nggak bisa dipisahkan. Tuhan mau seperti apapun saya dapat masalah, tapi saya percaya Tuhan adalah Allah yang setia, yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Nah kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan seperti pohon yang walaupun mau apa saja yang terjadi, tapi kita ingat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pada satu kali waktu saya di Indonesia hari Jumat,
Itu kan hari Jumat mau ada demo gede kan. Pagi-pagi saya ke rumahnya Ibu Grace. Kita pergi Cibinong. Jadi keluar dari kota. Which is jalannya sepi. Karena semua orang masuk ke kota. Masuk ke Masjid Istiqlal situ. Kita pergi. Nah itu di drive sama Pak Ahok. Pak Ahok ikut juga. Sampai Cibinong. Sampai Cibinong selesai, kita kembali. Dan Pak Ahok tuh punya walkie-talkie ya, radio. Itu isinya polisi semua di radio itu. Jadi katanya, saya tanya, gimana Pak Ahok Jakarta? Coba saya tanya ya. Kancil satu. Gitu-gitu kan. Lapor kakeknya doang. Pokoknya gitu-gitulah, ada Kijang 2 lapor gitu. Kondisi masih masih aman, semua masih ini. Walaupun ada 5 orang yang ditangkap tuh. Tadi pagi ada 5 yang ditangkap. Salah satunya Ahmad Dhani. 10 orang ya? Wah, tahu hebat juga tuh. Bener. Jadi ada orang-orang yang ditangkap pagi-pagi. Kita udah lihat, wah ini gimana ya? Tapi ya udahlah. Kita pergi ke rumah Bu Selfie. Sampai siang semua kita kembali lagi. Waktu kembali, saya ada pelayanan di sebuah gereja di dekat Rawamangun. Jadi saya pelayanan situ sore harinya, tapi siang itu hujan. Di Cibinong hujan. Saya tanya sama Pak Ahok, ini hujannya di sini aja apa di Jakarta juga hujan? Dia tanya, hujan Pak, semua hujan. Wah, bubarlah itu kan. Ada orang bilang, oh mau ganggu-ganggu anak Tuhan, dikasih hujan. Mau ganggu-ganggu kebaktian, ada gempa katanya. Tapi kita jangan gitu. Menurut saya, ya kalau kita mau nganggap itu rasain tuh dikasih gempa, kasihan juga saudara. Jadi ya janganlah gitu. Ada yang mau ngomong gitu ya terserah ya. Tapi saya sendiri saya nggak bisa ngomong itu, syukurin ganggu kebaktian itu baru begitu bikin gempa. Sebenarnya Tuhan kalau mau, tapi kan Tuhan mati juga buat mereka. Tuhan juga mau selamatkan ini Aceh itu loh, mau diselamat semua orang. Tapi dengan begini, bangsa ini akan melihat bahwa semakin lama yang namanya Muslim itu semakin jahat. Bayangin. Jadi Tuhan akan dibikin perbedaan yang besar sekali antara orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang memang tidak mengasihi Tuhan. Dibuat perbedaan. Dan sore itu setelah saya melayani di gereja tersebut, jam 7, jam setengah 8 gitu selesai. Lalu beberapa pengurus gereja ajak saya makan. Pasien kita makan dulu. Oke, udah pernah makan sate Padang? Oh belum. Oh ada nih, kita pergi kira-kira ada 7, 8, 10 orang lah pergi. Sampai situ kata pemimpinnya salah satu pengurus bilang, oh kita makan di ruang dalam aja yang ada AC. Oke, makan ruang dalam. Begitu masuk, di sebelah kanan nih ada kali 15 orang tuh. Putih-putih semua. Ini habis demo rupanya. Jadi haji banyak sekali, putih semua pakai ini kan. Ininya panjang sekali lagi duduk gitu. Begitu kita masuk, dan semua ini kan orang-orang yang kulitnya lebih putih dari saya, yang pengurus gereja ini kan masuk. Cuma saya aja yang kulitnya agak-agak ini kan. Mereka liatin ini kan. Wah ini temannya Ahok semua nih kan. Lagi dilihat gitu. Masuk. Saya juga lihat, waduh. Saya sih nggak apa-apa lah, udah. Kenapa memangnya gitu kan, duduk aja. Cuma saya tanya sama pengurus, ini bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa kita di sini. Maksud saya kan di meja sana tuh ada, nggak apa-apa Pak Sep. Kita percaya kok nggak ini gitu. Oke, makanan udah datang semua, baru pengurus bilang, Pak Sep bisa berdoa. Nah ini, oke kita berdoa ya. Saya sengaja berdiri, tapi saya berdoa nggak tutup mata. Supaya saya lihat-lihat juga gitu kan. Nanti kalau saya tutup mata, tiba-tiba kepala saya udah gelinding ada di meja. Gitu kan. Nanti pas saya lihat, gue kan di sini. Ini kan laskar jihad semua itu kan di situ kan. Mereka udah selesai makan lagi. Itu lagi makan kacang, udah AC, udah rokok juga lagi. Gitu kan. Dia lagi lihat nih, wah ini dia nih kan gitu. Pas saya berdoa, saya bilang, Tuhan gak tutup mata deh yang ini deh pokoknya sih. Tapi saya berdoa, bukan saya berdoanya, Tuhan, amin gitu. Enggak, saudara. Malu mengakui Tuhan di hadapan manusia. Tuhan malu mengakui kita di hadapan Allah Bapa. Jadi ini begitu saya bilang, oh nih dalam hati saya, abis ini pasti ada yang disuruh berdoa nih. Itu di dalam hati saya gitu.
Pasti saya nih, bener kan? Oke, mari kita berdoa. Saya berdiri aja, udah langsung berdiri lah. Saya pikir, ya kalau sampai di sini nggak ketemu lagi sama FIC. Saya bilang, tinggal tunggu aja masuk kompas.com. Nggak ada demo tapi ada kepala gelinding gitu. Saya pikir, wah ini darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, udah lihat-lihat juga gitu kan. Kita juga ada jenggotnya Pak. Kita sama ada jenggotnya juga, tapi pikir untung yang berdoa juga kan doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa buka mata aja. Terima kasih buat waktu ini. Kita sudah melayani Tuhan, makanan minuman sudah tersedia, berkati. Pokoknya saya berdoa biasa aja lah, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah pas saya amin, saya lihat juga, saya selalu melihatnya ke sana terus gitu. Amin. Jangan sampai saya merem Tuhan itu pas amin, saya ada di kepala jatuh situ. Wah, Tuhan yang kasih kekuatan. Dia bilang, oke, amin. Sampai terakhir nggak banyak macam-macam tuh. Cuma ngelihat gini, terus dibawain bilnya sama pegawainya kan. Ini bilnya gitu dihitung, dibayar juga sama mereka gini. Keluar, nggak ada satu kata juga yang mereka ngomong komentar apa juga nggak ada. Mungkin buat orang yang lain itu biasa, tapi menurut saya maksudnya dengan keadaan Indonesia yang lagi kayak begitu, khususnya di Jakarta, itu sesuatu yang sensitif sekali gitu kan. Apalagi mereka demo tuh tadi, udah pulang kehujanan kan, buyar, udah bubar, udah tujuan, udah jalan. Mereka tuh jalan dari mana-mana jalan. Dan ada orang yang udah kasih duit ke rumah-rumah penduduk, ke warung-warung sepanjang jalan Jawa itu udah dikasih. Jadi mereka tinggal tidur di masjid, makan di warung, semuanya udah dibayarin. Nah saya nggak bisa ngomong siapa yang bayarin. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kali. Ya pokoknya begitu. Jadi mereka itu berapa hari sebelum udah nongol duluan di masjid. Dan mereka kan pulang tuh kan. Nah di sini kan mereka pasti digondok. Tapi saya bilang darah Yesus. Gak ada satu kuasa yang bisa bergerak, yang bisa tunduk, yang tidak ada yang bisa tidak tunduk oleh nama Yesus. Pokoknya saya berdoa darah Yesus. Amin. Dengan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu kali itu tuh saya, memang seharian nggak kena demo, jadi udah tenang aja. Di situ baru ketemu dedongkotnya langsung sama Tuhan. Nah, lu pagi-pagi enak udah makan nih kan. Nah, udah pulang ini, nah kasih sedikit tegang situ biar kelihatan sama mereka. Semua jilbab putih-putih. Dan muka-muka itu muka kayak mukanya kayak mau bunuh orang semua tuh udah. Tapi saya pikir, dalam nama Yesus diam semua nggak ada yang ini lagi sini. Pokoknya saya berdoa buka mata aja, saya lihat-liatin gitu. Oke. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang komentar. Keluar langsung jalan satu-satu tertib. Keluar tiba-tiba kan di ruangan itu ada kamera, ada monitornya, saya bisa lihat gitu. Udah keluar tuh. Udah keluar jalan, hilang aja. Nggak ada berkerumun di depan. Kan siapa tuh di depan? Tunggu biar keluar, tungguin tuh. Mereka keluar ambil senjata gitu kan, nggak mungkin kan, pikir dalam. Bubar aja. Kayak nggak ada, kayak kerupuk kena air gitu. Iblis tuh kalau dengar nama Tuhan nggak berkutik, saudara. Amin. Nggak berkutik. Saudara punya kuasa di dalam hidupmu. Ada kuasa nama Yesus. Mau ada masalah apa, ada tantangan apa, ada pergumulan apa, dan saudara tahu ini datangnya bukan daripada Tuhan. Saudara bilang, lo mau ganggu gua ya? Oh, mati. Baterainya habis. Jadi bilang, wah ini kamu mau ganggu-ganggu saya ya. Dalam nama Yesus, saya katakan kepada penyakit saya katakan kepada masalah saya. Dalam nama Yesus, saya katakan buat anak-anak saya semua. Di dalam nama Yesus, mereka akan tunduk, saudara. Amin. Nah, berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam seperti tepi aliran. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya.